Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur pada hari Selasa 4 Februari yang lalu. Informasinya, akibat peristiwa naas tersebut, 19 orang menjadi korban. Dengan rinciannya, 11 orang korban mengalami luka-luka dan 8 orang lainnya meninggal dunia. Dari awal tahun, kecelakaan masih saja terjadi meski sering dievaluasi petugas dan edukasi masyarakat terkait keselamatan bersama dalam berlalu lintas. Apa evaluasi dari pemerintah? Kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli KSP, bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, Ilham Malik. Pak Ilham, apa yang perlu kita cermati dan kita ambil hikmahnya dan supaya tidak terulang kembali? Mengingat kecelakaan beruntun di gerbang tol ini membuat miris kita semua. Memang isu soal kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk ya ataupun juga bis ini sudah menjadi keprihatinan kita bersama. Seperti kita tahu bahwa memang sudah teridentifikasi yang namanya kecelakaan yang disebabkan oleh truk itu adalah kecelakaan nomor 2 terbesar ya setelah kecelakaan yang disebabkan oleh sepeda motor. Jadi artinya memang ini sudah menjadi perhatian pemerintah dan hari ini kita akan mengundang ya ada beberapa belas pihak mulai dari MTI, kemudian KITS, KNKT, lalu Dirjen Perhubungan Darat, Kepolisian untuk membicarakan hal ini di kantor staf Presiden yang nanti akan dipimpin oleh Deputi 4. Dan kita akan melakukan identifikasi secara menyeluruh sebenarnya isu soal kecelakaan ini yang sudah terjadi bertahun-tahun itu sebenarnya bottleneck-nya ada di mana? Apa yang menjadi penyebab penanganan soal kecelakaan atau pengurangan jumlah kecelakaan atau bahkan mungkin pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh truk odol ataukah bis gitu ya, bis wisata terutama, ini apa yang menjadi penyebabnya? Bottleneck-nya ada di mana? Ini akan kita coba untuk identifikasi karena ini multi kementerian dan multi pihak sehingga nanti kita akan perjelas di sisi yang mana, walaupun kita tentu sudah tahu secara kita observasi sebenarnya penyebabnya apa, diantaranya tentu karena truknya itu odol di berbagai tempat dan di berbagai macam peristiwa, lalu juga ada yang kir kendaraannya itu tidak benar gitu, dan faktor-faktor lainnya, terutama yang isu odol ini. Dan kalau misalnya kita bicara soal isu odol, tentu ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Kita nanti ke depan setelah pertemuan ini nanti juga akan mengundang pihak karoseri, juga pihak ATPM ya, yang mengeluarkan beberapa jenis truk untuk mengetahui sebenarnya dimensi yang mereka keluarkan itu apakah persis seperti apa yang ada di lapangan, terutama pada truk-truk yang terlibat dalam kecelakaan, apakah seperti itu, ataukah memang terjadi modifikasi. Nah, modifikasi ini juga akan kita tanyakan kepada kementerian terkait, terutama pihak terkaitnya ya, karoseri dan macam-macam, apakah ini modifikasi dimensi dan juga ukuran, dimensi ya, dan juga tenaga, ataukah dia hanya modifikasi dari sisi desainnya saja gitu, bukan dimensi ukuran ya, tapi desainnya. Itu modifikasi di desainnya saja untuk mempercantik kendaraan atau bagaimana. Ini yang nanti akan kita perdalam lagi. Ya, Pak Ilham, kita bisa membuka line telepon untuk pendengar bertanya langsung di ujung telepon atau bertanya via WA ya Pak ya? Boleh, silakan. Ya. Di 021-586-9000 silakan pendengar atau via WA di 081-180-6543. Keprihatinan jangan hanya sampai di keprihatinan, tapi harus ada langkah konkret. Tadi Pak Ilham menyebutkan bahwa banyak pihak yang harus diajak duduk bersama. Tapi ini bukan kali pertama, karena isu odol, isu kelayakan kendaraan, termasuk human error, dari bagaimana kelalaian dari pengendara atau pengemudi itu. Jadi sebenarnya mana yang harus dilakukan lebih dulu? Di luar nanti hari ini juga akan ada meeting, supaya masyarakat sendiri, persepsi masyarakat menggunakan jalan, terutama tol itu aman.
Karena harus berbagi lajur dengan kendaraan besar seperti truk, lalu kendaraan pribadi, roda 4, dan lain sebagainya. Karena ini terlalu dekat juga dengan kecelakaan sebelumnya. Jadi bagaimana menurut Pak Ilham? Sejak tahun 2010-an dan kemudian puncaknya di tahun 2017 itu sudah disepakati oleh multi pihak. Ya, ada kesepakatan antar kementerian untuk meniadakan odol karena odol itu sudah teridentifikasi sejak lama sebagai salah satu penyebab kecelakaan terbesar di tempat kita. Nah, di tahun 2017 itu kemudian secara bertahap dilakukan sesuatu oleh pemerintah yang kemudian melahirkan sebuah deklarasi supaya di tanggal 1 Januari 2023 Indonesia itu sudah zero odol. Jadi upaya-upaya itu sudah dilakukan. Tetapi ternyata kan itu tidak efektif juga. Karena ketika 1 Januari 2023 itu akan diwujudkan, berbagai pihak itu melakukan protes. Macam-macam protesnya diantaranya adalah ada yang mencoba untuk mengaitkan bahwa kalau dia tidak odol maka harga-harga barang tertentu yang diangkut oleh kendaraan-kendaraan ini akan mengalami kenaikan. Kalau dia naik maka akan terjadi inflasi. Jadi kita ditakut-takuti kan. Kemudian juga kalau misalnya tidak odol maka akan menyebabkan naiknya tingkat kemacetan lalu lintas di berbagai tempat. Karena akhirnya jumlah truk untuk mengangkutnya menjadi lebih tinggi. Dan kalau dia macet maka akan menimbulkan kerugian lagi di masyarakat dan akhirnya ini bisa menimbulkan masalah. Jadi banyak sekali upaya-upaya dari berbagai pihak untuk membuat pemerintah tidak menerapkan zero odol. Tetapi sebenarnya niatan dan targetan itu dan koordinasi itu sudah dilakukan dari tahun 2017 bahkan sebelumnya sampai di kemudian ada deklarasi zero odol 2023 itu. Tapi kemudian pengusaha angkutan, para pedagang dan berbagai macam pihak itu kemudian mengeksploitasi ketakutan kita terkait dengan harga barang, apalagi pada saat itu inflasi merajalela ya, naik di mana-mana dan akhirnya upaya untuk menzerokan odol di negeri kita ini menjadi tidak terwujud. Nah, selama bertahun-tahun kemudian ini kan menjadi sebuah diskursus. Berbagai pihak ada yang menyalahkan sektor perhubungan di Kementerian Perhubungan, ada yang menyalahkan penegakan hukumnya yang tidak berjalan di kepolisian. Ada juga yang menyalahkan Kementerian Perdagangan, nanti kemudian perindustrian, dan macam-macam. Nah, karena itulah, ini adalah kali pertama kita mengundang, pemerintah mengundang semua pihak untuk mencegah terjadinya perdebatan di luar, dugaan-dugaan di mana-mana, untuk mengklirkan. Nah, jadi hari ini kita akan mengundang, kantor staf presiden, atas arahan dari deputi, itu kemudian mengundang semua pihak, untuk membicarakan hal ini dan kemudian nanti akan diambil langkah-langkah strategis yang memastikan bahwa keinginan kita bersama untuk meniadakan odol di tempat kita ini bisa berjalan dengan baik. Karena seperti saya sampaikan tadi, ketika pemerintah mengambil kebijakan soal odol, nanti akan dimunculkan bahwa odol ini bukan soal odolnya, tetapi soal daya angkutnya. Daya angkut yang besar akan mempermurah harga. Apalagi sekarang ini ada isu soal pembatasan gas LPG terutama 3 kg, ada penataan. Jadi itu nanti akan dikaitkan dengan masalah ekonomi, pendapatan masyarakat, harga barang yang nanti naik gara-gara tidak ada odol dan macam-macamnya. Padahal itu sudah tentu tidak benar. Begitu. Ya. Tidak ada satu yang lebih penting dari yang lainnya. Artinya kestabilan ekonomi penting, tapi keselamatan berkendara juga penting. Tidak ada satu yang lebih diprioritaskan ya. Persis. Ada Pak Andi di ujung telepon dari Tebet yang akan bertanya langsung. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Ya, silakan bertanya dengan narasumber kita, Pak Ilham, tenaga ahli dari KSP. Silakan. Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi Mas Andi. Ya, kebetulan saya dengar nih pagi ini mau meeting dengan pihak-pihak terkait. Mungkin tolong disampaikan dalam meeting itu nanti pertama. Radionya bisa dikecilkan dulu Pak Andi, sepertinya feedback. Iya. Supaya kita jernih dengar suara Pak Andi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertama, dalam rapat ini pagi ini, mungkin karena ini sudah sering berulang, artinya ini sudah tidak bisa lagi rapat meeting to meeting. Jadi harus gerak cepat nih. Jadi ke lapangan yang penting, pertama, di kementerian nanti dari hasil rapat itu notulennya itu harus ada yang memantau. Dalam arti kata begini, pertama
biasanya itu kecepatan kan dibatasi ya. Kecelakaan itu kan salah satunya kelalaian dalam berkendara gitu. Nah, itu harus segera ditindak karena kadang-kadang saya lihat mobil itu melebihi batas maksimum kecepatan. Biasa ada red light atau apa itu kadang-kadang tidak diingatkan gitu. Jadi nah itu gimana itu saya lihat apakah benar itu ditindak gitu ya. Melebihi batas kecepatan hanya sekedar memasang red light saja gitu. Nah, itu harus dicek habis tuh. Terus bila perlu diperbanyak tuh di tol MBZ itu kamera-kamera yang ini karena kadang-kadang tuh hanya jarak berapa meter tuh sudah nggak ada gitu. Nah, itu harus tetap dipantau. Kalau menurut saya itu kelalaian itu tadi kecepatan dan harus ada ketegasan penindakan hukuman bagi kendaraan-kendaraan yang melanggar. Nah, yang berikutnya lagi menyangkut odol ini tadi kan ini sudah sering ya, termasuk tadi pagi juga sudah dibahas ya tadi di Elsinta. Itu kalau bisa tidak hanya kepada driver tapi kepada pengusaha pengangkutannya. Itu tadi sudah diberikan masukan juga itu. Coba kalau bisa itu ditindaklanjuti karena kadang-kadang ya ini udah rawan nih sebetulnya. Ini sudah kalau kayak kita bicara gas ini sekarang kan lagi susah ya. Nah, ini kecelakaan juga sudah masuk kategori waspada tingkat berapa nih levelnya, ini udah sering dan ini menyangkut nyawa masyarakat termasuk bis-bis. Jadi harus ada gerakan cepat intinya gitu, task force yang cepat gitu. Jadi tidak bisa meeting ke meeting lagi nih. Baik, Pak Andi. Kita sudah menangkap pesannya, Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Boleh langsung ditanggapi Pak Ilham, artinya bukan hanya dibebankan kepada driver, tapi juga bagaimana tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan mobil yang layak, di luar dari driver sendiri jangan lalai untuk terlalu tidak tinggi kecepatannya. Percis. Itu yang memang sudah dilakukan secara tahap demi tahap. Bahkan kalau pemirsa ini mengecek ya di berbagai tempat, sejak tahun 2017-an itu sudah ada razia dan pemotongan kendaraan-kendaraan truk yang odol. Dihentikan, kemudian truk odolnya dipotong, dikembalikan lagi ke bentuk semula. Bagaimana kalau misalnya ada upaya untuk penegakan terhadap karoseri yang memperpanjang kendaraan, ya, kemudian memperbesar ukuran kendaraan. Bayangkan kalau misalnya itu diputuskan oleh pemerintah dan kemudian digerebek di mana-mana, ditutup di mana-mana. Kira-kira apa implikasinya? Nah, itulah kenapa itu harus dibicarakan. Karena kan ketika ada satu pihak ditangani, maka pihak lain menjerit. Ketika pihak lain menjerit, yang lainnya kemudian muncul pembela-pembelanya. Hari ini kan kecelakaan lalu lintas itu muncul dan kemudian menyebabkan keprihatinan kita. Tetapi para pelaku dan juga pendukung di odol ini, apakah mereka tidak bersiap diri ketika kebijakan ini diambil? Maka nanti akan teriakan-teriakan baru. Jadi artinya pemerintah tentu sedang mengkalkulasi itu, bahwa kemudian odol ini akan ditiadakan itu sudah pasti. Tetapi kan kita perlu membicarakan ini untuk melihat siapa yang sebenarnya bisa mensupport zero odol ini. Apakah dimulai dari penegakan hukumnya, ataukah dari sisi penyiapan sumber daya manusianya? Karena kita tahu belum ada kebijakan soal tenaga kerja untuk supir. Jadi siapapun bisa menjadi supir selama dia memang bisa membawa kendaraan itu. Kita sering lihat kan, dan laporan dari masyarakat juga sering menunjukkan bahwa banyak sekali truk-truk yang odol di berbagai tempat, ketika dilihat ternyata yang bawanya adalah anak-anak muda atau bahkan remaja. Ya? Iya, dan bahkan remaja. Sekarang kalau misalnya penegakan itu diterapkan dengan menggunakan etle, apakah itu efektif? Ataukah nanti kemudian kepolisian akan turun lagi di lapangan untuk melakukan razia secara simultan dari waktu ke waktu? Apakah ini nanti tidak akan menimbulkan gejolak? Jadi memang banyak sekali implikasi yang harus dibicarakan. Tetapi komitmen untuk meniadakan odol itu sudah muncul sejak lama dan hari ini dipertegas. Dan bahkan di era Pak Prabowo ini sudah dipertegas lagi bahwa ini semua harus ditangani oleh pemerintah dengan baik. Nah, ini yang sedang dilihat, tapi jangan sampai nanti masyarakat menduga bahwa pemerintah tidak melakukan apapun. Itu tentu tidak benar ya. Upaya-upaya itu dilakukan, tetapi insiden demi insiden juga terus terjadi. Nah, insiden demi insiden ini yang kemudian selalu membuat kita teringat bahwa masalah odol ini ternyata belum selesai.
berbagai upaya yang dilakukan oleh kepolisian, dinas perhubungan setempat, Kementerian Perhubungan, di berbagai tempat dengan merazia dan juga memotong kendaraan itu terus terjadi. Tetapi ternyata produksi kendaraan odol terus saja berjalan. Bahkan kalau misalnya kita lihat ada ketika dia masuk ke uji kir, dia pendek kendaraannya, tapi setelah dia keluar dia bisa ditarik sehingga dia perpanjang lagi kendaraannya. Jadi bayangkan ada upaya-upaya semacam itu dari pihak-pihak yang memang cerdas dalam memainkan ini. Nah, niat banget ya Pak ya? Nah, ini yang menarik kan. Ternyata ada juga orang yang niat banget untuk mengodolkan kendaraannya. Karena persoalannya begini. Ada pengusaha-pengusaha seperti disampaikan tadi, pengusaha-pengusaha produk barang tertentu atau pihak yang memperdagangkan barang tertentu, itu dia sudah mematok. Ini ada barang, silakan diangkut, sekali angkut dengan biaya sekian. Kalau truk yang datang itu tidak bisa mengangkutnya, ya silakan, nggak apa-apa. Nanti akan ada truk lain yang akan datang untuk mengangkutnya. Jadi pengusaha-pengusaha truk juga dilematis kan. Mereka dilema ketika truknya itu persis seperti apa yang dalam aturan, ternyata pemilik barang nggak mau diangkut barangnya karena tarifnya sekian. Jadi Anda angkut truk barang dalam jumlah tertentu ini dengan biaya sekian. Jadi nggak bisa 2 kali diangkut, tapi harus 1 kali angkut. Itulah kenapa panjangnya bertambah, kemudian tingginya juga bertambah ya, over dimension, yang akhirnya menyebabkan over load. Jadi ini yang menjadi problem tempat kita kan. Jadi ada pengusaha juga yang seperti itu. Makanya perlu ada aturan dalam kapasitas tertentu, jenis barang tertentu, tarifnya berapa, itu kan harus dibuat aturannya. Yang ternyata hari ini masih membutuhkan upaya untuk membuat aturan. Nah, sekarang kan kita mengumpulkan ini supaya berbagai pihak ini tidak speak up di luar kan. Kita pertemukan mereka untuk menemukan titik temu, difasilitasi, dan kemudian nanti ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Kita tahu bahwa berbagai pihak sekarang ini bersifat defensif, dan defensif approach ini yang harus dikurangi karena butuh action tanpa menimbulkan problem dan juga isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan sosial. Begitu. Ya. Pak Ilham, ini menarik sekali. Banyak sekali WA dari pendengar yang mempermasalahkan soal kelayakan dari kendaraan yang melintas, terutama truk ya. Pak Teddy menuliskan, kecelakaan tiap bulan terjadi selalu memakan korban. Itu adalah kesalahan dinas terkait atau oknum yang memeriksa masa berlaku terkait KIR. Susah karena oknum masih bisa disogok, kata Pak Teddy. Lalu Pak Ihsan di Pasar Minggu menuliskan, kuncinya di ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Mereka sudah tahu kok penyebab dan solusinya, cuma penerapannya saja yang masih payah. Sementara Pak Kirno menuliskan, sekalian dong Pak bahas masa usia kendaraan biar nggak ada lagi mobil tua banget yang melintas di jalan. Lalu Pak Patoni menulis, tidak tegas semua perusahaan yang kirim barang melampaui kapasitas muatan atau odol dan cek dulu kondisi kendaraannya yang akan dimuat itu. Kalau memang tidak memenuhi standar, jangan dipaksakan jalan dong. Jangan lupa juga cek drivernya dan kalau merasa ngantuk, jangan memaksakan untuk mengemudi. Dan Pak Handis menuliskan kalau mau berhasil perihal odol ini harus ditetapkan satu harga agar semua sama karena selama harga diatur pasar pasti bersaing dan akhirnya ada yang melanggar aturan, mencari yang lebih murah dan akhirnya odol lagi. Benar nih Pak, kita suka melihat di jalan raya, jalan tol itu ada kondisi mobil yang kita tahu truknya udah tua, dilihat dari suara mesinnya saja, melihat dari karoseri, muatan baknya saja udah kelihatan sekali gitu. Sementara kita tahu sendiri bahwa sebenarnya mereka juga dibatasi, ada yang namanya KIR dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ilham? Nah, sekarang kan berbagai pihak itu kan kita undang di kantor staf presiden, di Kedeputian 4, untuk mendengar kenapa ketika aparat melihat ada truk yang nampaknya tidak layak, kok tidak dihentikan dan tidak dirazia, ya. Kemudian tidak boleh beroperasi lagi. Apa penyebabnya? Apakah karena memang tidak ada aparat yang bisa melakukan itu, ataukah tidak ada tempat untuk menampung truk-truk odol itu? Karena bisa jadi kan, kalau truk-truk odol ini diperiksa, jangan-jangan mungkin 50% dari truk yang ada ternyata odol. Nah, lalu ditaruh di mana dia? Apakah ini akan mengganggu sistem logistik kita? Bagaimana cara memastikan itu tidak menimbulkan problem di sektor-sektor lainnya? Karena ini sudah kadung kan. Kalau dia ada gejala dulunya, mungkin bisa dicegah. Tetapi sekarang ini sudah kadung. Bahkan bisa kita katakan banyak sekali, saya tidak mau mengatakan semua, tapi banyak sekali truk-truk kita ini sudah odol. Nah, kalau dia sudah kadung, maka proses untuk menyelesaikan masalah ini kan harus secara bertahap.
Nah, itulah kemudian razia demi razia sudah ada. Tetapi ternyata ketika razia ada, produksi truk-truk odol juga terus berjalan. Nah, siapa yang melakukan identifikasi nih? Misalnya uji kir. Bagaimana uji kir kok bisa dia lolos? Apa yang terjadi? Makanya kemudian kan Kementerian Perhubungan sering dipersalahkan. Kenapa setiap truk yang diuji kir, tapi ketika di lapangan dia ternyata masih tetap saja odol. Alasannya karena uji kirnya ada tempat kir yang sudah kelas A, B, dan C, dan rata-rata dia B dan C. Jadi A tidak bisa mengidentifikasi dia odol atau tidak. Ini kan agak unik juga. Padahal itu yang kemudian kita akan panggil berbagai pihak ini untuk mengklirkannya, sehingga tidak ada lagi alasan-alasan yang tidak teridentifikasi. Jadi kalau misalnya Kementerian Perhubungan mengatakan penegakan hukumnya yang menjadi masalah, maka kita akan dengarkan apakah memang benar dari pihak kepolisian mengatakan itu. Apakah penegakan yang jadi masalah atau yang mana? Makanya berbagai MTI juga kita undang, kemudian ITS kita undang juga, dari perguruan tinggi di FSTPT juga kita undang, semua pihak kita undang supaya mereka bicara. Lalu nanti kita akan buatkan kesimpulan itulah yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti bersama oleh kementerian. Tentu KSP bukan sebagai ini ya, hanya sebagai penyedia platform lah kira-kira gitu untuk mengambil kebijakan oleh presiden dan juga nanti dilaksanakan oleh kementerian terkait. Ya, baik. Pak Ilham, sudah ada Pak Wowo di ujung telepon yang akan bertanya langsung. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Wowo. Selamat pagi Mbak. Ya, silakan. Ke Pak Ilham ya, silakan. Ya, Ilham. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Ya, jadi ini Pak, sebenarnya kita itu kura-kura dalam perahu Pak. Jadi sebenarnya masyarakat pengguna jalan tol itu udah tahu kalau odol yang lewat di sepanjang jalur tol itu memang nggak ada penegakan. Kedua, terkait dengan muatan yang berbahaya. Contoh ini kita berpikir juga ke depan. Jadi angkutan berat barang-barang yang gede itu diikatnya juga dengan pengaman yang alat yang tidak aman buat seadanya saja. Lain. Ya, jadi kayak besi, kemudian kayak baja apa itu ngikatnya, saya yakin itu dari sisi safety juga nggak aman gitu. Nah, yang apakah netizen akan memberikan sanksi sosial? Misal nih, saya kalau mau tulis tagar gitu, boykot buat perusahaan jasa angkutan yang tidak memenuhi K3 keselamatan. Kemudian perusahaan yang menggunakan jasa angkutan itu tidak menerapkan K3. Contoh sederhana, kemarin ada perusahaan yang diboykot bisa menutup berapa karyawannya kena PHK. Apakah hukum sosial dari masyarakat kita boykot perusahaan-perusahaan yang tidak tertib dengan K3 itu kita lakukan gitu loh. Jadi kalau penegakan APH, aparat penegak hukum tidak melakukan dengan baik, apakah sanksi sosial yang harus kita jalankan gitu. Contoh sederhana kayak kemarin menaik gas LPG. Apakah harus emak-emak itu, mohon maaf nih, membuat konten-konten yang mohon maaf agak mendiskreditkan pemerintah gitu. Nah ini mohon Pak Prabowo benar-benar menegakkan aturan ini dengan tepat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wowo. Boleh ditanggapi langsung Pak Ilham? Ya, baru beberapa bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini berjalan, kan sudah berbagai macam hal dilakukan oleh pemerintah ya kan. Dan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah terwujud. Tetapi setiap kali produksi prestasi itu terjadi, ternyata upaya yang nggak baik yang diproduksi di berbagai tempat itu juga bermunculan juga. Jadi contohnya begini, ketika dulu kapal ikan ilegal itu ditertibkan, apakah itu menyebabkan produksi kapal ikan ilegal atau tindakan ilegal itu langsung hilang? Ternyata enggak juga, meskipun sudah diledakkan. Jadi emang sangat unik sekali apa yang terjadi di tempat kita. Jadi masalah odol, prinsip bahwa mati 1 tumbuh 1000 ini juga terus terjadi. Nah karena itu kan butuh strategi ya. Strategi yang kontinu dari pemerintah, dari kita semua, dan gerakan apapun upaya itu dari pemerintah sendiri, dari aparat hukum sendiri, dari masyarakat sendiri, memang harus bekerja sama. Kita semua harus berkolaborasi untuk memastikan apa yang terjadi di sektor transportasi di negeri kita ini menjadi baik. Kalangan pengusaha juga tentu diharapkan peranannya. Jadi pengusaha yang tergabung di berbagai macam asosiasi perusahaan, ya untuk perusahaan angkutan kah, organda kah, atau kemudian angkutan barang, logistik macam-macam, itu kan butuh komitmen bersama.
seluruh pengusaha yang ada di negeri kita juga harus punya komitmen untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi inilah yang nanti kita lihat ya hari ini apa yang bisa kita lakukan bersama, dan tentu tidak pula hari ini kita bicarakan hari ini pula juga selesai, karena butuh prosesnya supaya nanti tidak dipersalahkan juga kan oleh kelompok masyarakat yang lain ketika ada langkah-langkah taktis yang dilakukan ternyata menimbulkan problem di hal yang lainnya. Nah, tentu butuh upaya strategis supaya tidak menimbulkan polemik setiap langkah-langkah yang diambil itu. Begitu. Pak Ilham, saya membaca secara cepat dari pendengar yang menuliskan di WA, nanti ditanggapinya secara singkat untuk closing statement ya. Boleh. Dari Pak Joy yang menuliskan, bukan karena odolnya, tapi pas uji kir di situ banyak orang yang bermain, kadang yang nggak layak bisa jadi layak. Bu Esther, saya setuju dengan ulasan Pak Andi soal kecelakaan di Ciawi. Pemerintah jangan kalah dengan alasan yang menguntungkan sejumlah pihak. Bus-bus besar juga sering gila-gilaan di jalan tol. Sementara Pak John di Bintaro menuliskan, mestinya pemerintah ajak Organda dan Gaikindo soal keselamatan lalu lintas. Mereka sangat ahli. Sementara Pak Ian di Serpong, pemerintah ketika ditakut-takuti harga komoditi jadi naik jika ada pengaturan zero odol, pernah bikin kajian ilmiah nggak untuk mengcounter ketakutan itu? Silakan dijawab secara singkat untuk closing statement Pak Ilham. Itulah yang hari ini akan dikompilasi. Semua pendapat dari berbagai pihak dikompilasi tentu dari kelompok-kelompok expert dan juga para pelaku ya, praktisi untuk mempertemukan kesepahaman bersama problemnya di mana dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Sehingga langkah yang diambil oleh pemerintah ini tidak lagi menjadi polemik ke depannya. Tentu pemerintah pemerintahan kita sekarang ini kan bukannya tidak peduli, bahkan inilah wujud kepedulian pemerintahan di era Prabowo bahwa upaya untuk perbaiki sektor transportasi kita ini memang real. Tetapi tentu harus strategis dan juga taktis, karena tidak boleh setiap kebijakan yang diambil kemudian menimbulkan persoalan di hal lainnya lagi. Ini yang yang akan kita lakukan per hari ini di kantor staf Presiden. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham sudah bersama dengan Elsinta. Selamat pagi Bapak, sehat-sehat selalu. Kita selesaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.